Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan merangkum kisah karomah ulama yang dipotong lidahnya karena gemar bersolawat. Nasib akhirnya ternyata di luar dugaan. Berikut ini merupakan sebuah kisah hikmah yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata bacaan solawat menyimpan sebuah fadilah tertentu. Pada dasarnya, bacaan solawat dapat dijadikan sebuah wirid tanpa perlu ijazah tertentu, karena secara khusus perintah membaca sholawat telah terdapat dalam Al-Quran. Pembacaan wirid bacaan sholawat sangat mudah, karena tidak terikat waktu dan dapat dibaca kapan pun dan dalam kondisi apapun. Berikut ini merupakan kisah yang dialami oleh seseorang yang gemar membaca sholawat. Kisah ini diambil dari Al-Maghfurullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dikisahkan, dulu ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal yang bernama Syekh Farosdak, di mana Syekh Farosdak selalu asyik memuji Rasulullah dengan lantunan syair dan sholawat. Suatu waktu, Syekh Farosdak melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah dan membaca qasidah di makam baginda Rasulullah SAW. Ketika itu, ada seseorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui Syekh Farosdak dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya. Syekh Farosdak pun menerima ajakan dari orang tersebut, dan setelah berjalan jauh hingga keluar Madinah, mereka sampai di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi Syekh Farosdak dan berkata, "Sungguh, aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farosdak, lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini, dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka Syekh Farosdak pun menangis karena rasa sakit dan sedih, sebab tidak bisa lagi membaca syair untuk Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Farosdak datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkanlah aku tidak lagi boleh berkata-kata seumur hidupku. Karena aku tidak memerlukan lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasul berkata, "Aku suka mendengar pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada tempat semula. Ketika Syekh Farosdak terbangun, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti sedia kala. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah, hingga di tahun selanjutnya datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian untuknya. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau. Beliau mengajak untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farosdak teringat kejadian tahun lalu, namun beliau tetap menerima ajakan tersebut, sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, yang akhirnya pun beliau masuk ke dalam rumah, hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi. Di dalamnya ada seekor kera yang besar dan kelihatan sangat ganas. Kemudian anak itu berkata, "Engkau melihat kera besar yang ada di dalam kandang itu? Dia itu adalah ayahku, yang dahulu
telah menggunting lidahmu. Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, jika ayahku tidak boleh sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja. Maka Syekh Farosdak berdoa, ya Allah, aku telah memaafkan orang itu, dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya. Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu, dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang yang suka memuji Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.